warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabarnya teman-temanku semua dimanapun berada? Semoga teman-teman aku semua selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dipermudahkan segala jalan urusannya. Nah, untuk video kali ini mungkin gak bakalan jauh berbeda dari video yang kemarin yang sudah aku upload sebelum video ini. Untuk video kali ini aku bakalan cerita sedikit mana aku bisa bekerja di tempat ini, terus gimana lingkungan kerja aku bakalan cerita ke teman-teman semua. Jadi teman-teman semua yang mau sharing tentang entah itu lingkungan tetangganya atau lingkungan kerja atau lingkungan yang lainnya, boleh yuk monggo sharing-sharing di kolom komentar. Pokoknya kita bebas sharing di sini ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa komen, teman-teman lebih suka ngelihat video daily vlog aku atau video aku yang seperti ini gitu ya teman-teman. Karena aku tuh udah beberapa hari ini tuh kayak lagi pusing banget. Minggu kemarin aku baru saja menghadapi tutup buku gitu ya teman-teman. Makanya ini tuh lagi nggak sempet banget buat video daily vlog aku seperti biasa. Makanya ini aku pengen banget dari kemarin itu kayak ngeluarin unek-unek yang ada di tempat kerja aku, tapi aku tuh masih maju mundur dan akhirnya hari ini aku bakalan buat videonya. Pokoknya teman-teman tonton terus video aku sampai selesai. Nah, tapi untuk video kali ini berhubung ini videonya aku buat di jam 7 malam, jadi jam 7 lewatan gitu, setelah aku selesai sholat isya. Jadi langsung saja, berhubung aku masih pakai mukena karena aku males ganti baju lagi ya teman-teman. Ya sudah, apa yang ada aja, aku masih pakai mukena juga, masih duduk. Karena kebetulan suamiku juga belum pulang, barusan pergi lagi, barusan berangkat lagi buat kirim buah lagi, mungkin nanti pulang itu jam 8-an. Oke, aku bakalan cerita dari awal gimana kok bisa aku kerja di PT ini. Aku gak bakalan sebutin nama PT-nya ya teman-teman. Pokoknya ini aku skip aja nama PT-nya. Aku bakalan ceritain aja tahun berapa, terus kok bisa masuk di PT ini tuh karena siapa, kayak gitu ya. Pokoknya gitu-gitu. Oke, langsung saja kita bakalan mulai. Nah oke, barusan mohon maaf ada si Aming manggil-manggil, tapi memang belum tak bukain pintunya karena aku barusan selesai sholat. Jadi nanti mungkin tunggu aku selesai bikin video ini baru tak bukain pintu kamarku gitu ya. Oke, langsung saja, nggak usah basa-basi. Udah kebanyakan basa-basi sih dari tadi ya teman-teman, udah muter-muter mana-mana. Oke, langsung saja aku bakalan ceritain. Pertama kali aku kerja di sini itu tahun berapa. Jadi pertama kali aku masuk ke PT ini teman-teman, aku itu masuk di tahun 2016, tepatnya di bulan Februari tanggal 16 Februari 2016 teman-teman ya. Terus aku itu masuk ke PT ini itu karena ada salah satu uluran tangan tetangga aku yang sangat berjasa sampai sekarang, karena beliau itu terlebih dulu ada di PT ini. Dulu beliau itu menjabat sebagai asisten gitu teman-teman. Makanya kayak aku baru-baru lulus SMA itu pertengahan tahun gitu, terus beberapa bulan aku nyoba kerja di tempatku gitu ya, di dekat rumah-rumah mama gitulah pokoknya. Jadi yang awalnya jadi kayak tukang cuci piring, itu hanya 1 minggu lebih, sekitar 10 harian. Terus jadi apa namanya teman-teman tuh ya, kayak di swalayan kecil gitu. Dan itu juga nggak lama, 1,5 bulan, karena aku tuh kerjanya di situ tuh berantem terus. Jadi aku tuh harus dipindahkan lagi ke swalayan yang di cabang satunya. Aku tuh bukan tipe orang yang gimana ya teman-teman, kalau misalnya kita bekerja itu kan kita nyari ketenangan, kita nyari ini. Tapi kalau misalnya ada orang yang kayak suka cari muka, terus kayak mau naik tapi harus nyikut konconnya gitu tuh aku paling sebel gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau naik ya udah naik aja gitu kan teman-teman, gak perlu kayak nyikut-menyikut kawan-kawannya gitu loh. Itu tuh aku paling gak seneng. Makanya kayak waktu itu pas aku kerja di swalayan itu kayak mereka yang itu tuh yang tak seneni itu, atau istilahnya kayak yang mau cari muka itu pengawas di situ gitu teman-teman. Makanya kayak punya kuasa untuk memindahkan aku kemanapun. Jadi pas aku dipindahkan ke cabang satunya yang lebih rame, lebih riwah lagi tuh, akunya kayak udah wis males gitu ya. Bukan nggak bersyukur,
karena gajinya ya kurang lebih teman-teman. Waktu di Swalayan yang satu, yang tempat aku sebelumnya 750, pindah ke Swalayan yang lebih rame, lebih besar, hanya 800, selisih 50.000. Pekerjaannya lebih padat, dan di situ aku memutuskan setelah hari itu dipindah, besoknya aku udah gak masuk kerja lagi. Itu aku sama temanku. Terus pas mau masuk ke sini juga, ini atas tawaran Pak Sri, beliau namanya Pak Sriono, dulu asisten di sini, tapi sekarang udah tidak bekerja lagi karena sudah berhenti ya teman-teman. Jadi ya aku yang dari 2016 sampai sekarang 2023 ini udah 7 tahun ya, udah jalan 8 tahun, nanti 8 tahun pas bulan 2 2024. Nah, jadi untuk sikonnya atau lebih tepatnya kondisi dan situasi di lingkungan kerja aku pertama kali itu sangat-sangat enak, sangat-sangat anteng, tenang gitu ya. Pas aku pertama kali masuk ke PT ini, setelah aku nggak kerja di Swalayan itu, masuk ke PT ini suasananya yang aku dapati itu tenang, karena apa ya, mungkin dari sistem atasanku yang pertama kali itu dulu memang orangnya nyablak nih ngomong, atau misalnya kayak ngomong itu los gitu, apa adanya. Kalau dia nggak suka ya bilang nggak suka, terus tapi ya sudah saat itu aja gitu, saat dia marahnya, atau saat itu juga misalnya kita salah, kita langsung ditegur, tapi nanti setelahnya baik lagi, kayak gitu-gitu sih teman-teman. Dan kemudian berjalan sekitar 2 tahun, 2016, 2017, 2018 itu kalau nggak salah, enggak 2017 salah ya, 2017 itu tahun 2017 awal Januari itu manajerku ganti, terus 2018 pertengahan tahun itu KTU ku juga ganti ya, atasan aku di kantor itu juga diganti. Jadi udah berbeda manusia lagi lah, pokoknya berbeda orang, sudah berpindah-pindah. Jadi di situ masih enak nih masih enak karena ya setidaknya kalau salah satu nggak enak, satunya yang enak gitu ya. Jadi KTU-nya ini alhamdulillah enak juga orangnya, open gitu. Tapi begitu setelah 2019 atau 2018 akhir atau pertengahan gitu juga, pokoknya enggak deh, kayaknya itu kalau nggak salah aku sama-sama kurang lebih beda bulan aja sama KTU ini ganti. Ada salah satu temanku yang masuk baru ini, tapi aku bener-bener gak serek, bahkan sampai sekarang aku nggak ngomongin aib teman-teman ya. Aku bukan yang ngomongin aib, bukan mau menjelekkan, karena ya memang seperti ini keadaannya gitu. Dan yang nyuruh aku nggak suka itu ya seperti yang tadi tak bilang, di Swalayan aku sudah berkelahi terus ya kerjaannya, sikut-sikutan sama teman-temanku yang pada mau naik, mau dipandang bagus sama atasan, tapi ngikuti koncone itu aku nggak seneng gitu loh. Di PT ini mulai dari pertengahan 2018 saat si temanku yang satu ini masuk, itu mulai kondisinya udah nggak kondusif lagi. Di situ yang benar-benar aku tuh udah apa ya teman-teman, pokoknya itu kayak dia tuh nggak suka sama aku, tapi aku tuh nggak tahu perkara apa. Terus kalau misalnya di belakangku itu sama koncoku yang pertama kali aku masuk itu kayak suka ngejelek-jelekin aku gitu loh. Jadi kawanku ini kan ya ngomong sama aku kan, kayaknya dia tuh nggak suka sama kamu gitu. Tapi ya kata kawanku yang satu ini tuh kayak ya udah biarin aja lah, nggak usah diladenin ya, kayak gitu-gitu sih. Jadi aku di kantor itu ada 5 atau 6, 7 orang, tapi yang bener-bener jadi kawan akrabku sampai sekarang itu salah satu temanku yang satu tadi itu yang ngasih tahu kalau kawanku yang baru ini kayaknya nggak suka sama aku, kayak punya sifat iri gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah nggak sekantor lagi gitu ya. Pokoknya dari tahun 2018, 19, 2020, 21 kemarin ada program mutasi dari PT, dan temenku yang nggak suka sama aku ini kena, terus temanku yang dari awal aku masuk kerja ini juga kena ternyata teman-teman. Harusnya tuh aku tuh berdoanya biar temanku ini nggak kena gitu ya, karena kan ini konco akrabku gitu. Tapi ternyata dia kena, dan bahkan sekarang dia satu kantor sama koncoku yang yang nggak suka sama aku tadi. Ini benar-benar kawanku ini setiap harinya kayak sering chat, sering nelpon ya, dan kalau ada waktu luang gitu kan, kalau udah gajian ya kita sering ketemu di luar gitu. Kayak dia bilang ternyata sekarang pun di tempat yang baru, di kantor yang baru,
dia juga apa ya teman-teman, sama kayak posisi aku dulu pertama dia masuk, dia nggak suka sama aku, sekarang sama temanku, yang dimana temanku ini orangnya nggak tegaan sama orang lain, biarpun orang itu ngejelek-jelekin temanku itu kayak biarin aja kayak gitu temanku, tapi dia yang kayak gitu justru kayak dia juga nggak suka gitu, padahal temanku tuh juga nggak ngapa-ngapain dia gitu. Makanya aku selalu bilang sama temanku, ya udah sabar-sabarin aja, karena kan ya kita nggak bisa gimana-gimana, kita ngikut aturan PT gitu ya teman-teman. Makanya kayak aku bilang sama temanku ini, selagi kita masih kerja di PT harus sering-sering ngelus dada, harus sering-sering istighfar, harus sering-sering sabar, kayak gitu sih aku ngasih tahu sama temanku. Nah balik lagi ya teman-teman, kalau kita berada di dunia kerja itu menurut aku pribadi, kalau teman-teman punya pendapat lain monggo silahkan tulis di kolom komentar. Yuk kita sama-sama sharing, sama-sama berpendapat gimana sih di kantornya teman-teman, apakah kondisinya sama seperti di kantorku. Kalau di kantorku ini, di departemen lain pun rata-rata ada yang seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi bukan dari segi atasan, dari segi PT-nya yang salah, enggak, tapi dari sumber daya manusia yang dipekerjakan di sini sekarang itu yang sedang bermasalah gitu. Jadi bukan dari PT-nya yang bermasalah, dari atasannya yang bermasalah, itu enggak, tapi benar-benar dari sumber daya manusianya yang baru-baru ini tuh nggak tahu kenapa kok kayak bekerja itu nggak lagi nyari uang gitu loh. Kalau menurutku justru sekarang ini kebanyakan orang yang masuk kerja, bukan yang baru-baru semuanya baru enggak ya, tapi yang sepantarku dulu juga kayak tahun 2017, 18, 19, pokoknya tahun-tahun yang sepantarku, mungkin dari dulu tuh memang udah ada ya teman-teman, dari zaman nenek moyang kita tuh memang udah ada yang seperti itu. Jadi makanya kayak kita kalau bekerja di salah satu lingkungan kerja kayak gini, kita harus benar-benar kayak melapangkan dada, harus lebih banyak sabar, harus lebih banyak istighfar, harus lebih banyak legowo, harus lebih banyak kayak ya sudahlah, kayak gitu-gitu. Kecuali kalau misalnya dia sudah berani menuduh kita yang enggak, terus sampai misalnya kita dipanggil untuk ditanya dengan tuduhan dia tadi itu, kita boleh untuk melawan teman-teman. Kalau misalnya kita nggak melakukan gitu ya, kalau misalnya tuduhan itu benar-benar berpengaruh untuk karir kita wajib untuk melawan. Jadi untuk kita semua wajib kayak gitu teman-teman. Jadi inilah realita kehidupan kerja, mungkin hampir di semua perusahaan manapun itu mungkin pasti ada ya yang seperti ini. Makanya kayak aku tuh sebenarnya udah lama banget pengen buat video ini, cuman kayak kapan ya gitu. Terus aku tuh kayak nyari waktu yang luang buat aku cerita sama teman-teman semua, terus kayak mencurahkan semuanya itu kapan ya, masih nyari kayak gitu-gitu. Oke, pokoknya teman-teman, kita buat ibu-ibu yang sudah berkeluarga tapi masih berkarir ya, namanya jadi ibu itu kan harus lebih banyak sabarnya menghadapi apapun sih menurutku. Jadi kayak menghadapi lingkungan kerja kayak gini juga harus sabar, lebih dipesanin sabarnya kayak gitu ya. Aku kalau nggak inget aku masih pengen cari nafkah teman-teman, mungkin aku sudah lama mengundurkan diri dari waktu si manusia itu masih satu kantor sama aku. Tapi karena memang niatnya aku merantau jauh dari orang tuaku ya, walaupun jauhnya itu ya hanya 1,5 jam perjalanan, niatnya aku memang cari uang. Makanya kayak aku ditahan-tahanin aja gitu. Terus tambah lagi mamaku yang selalu menguatkan sabar gitu. Mamaku itu pernah nyuruh aku berhenti sama bapakku itu waktu pertama kali aku masuk 2016, terus 2017 temanku yang satu berhenti karena aku nggak ada temennya kan, masih baru. Itu aja tuh kayak udah ditawarin pengen berhenti nggak, kan nggak ada temennya, kalau mau berhenti ya udah berhenti aja cari kerja yang di dekat rumah. Tapi aku tuh kayak ya udah aku kekeh aja di sini nggak apa-apa, daripada aku nyari kerja di sana lagi susah lagi nyari nggak dapet ya kan teman-teman. Belajar mandiri juga gitu karena jauh dari orang tua. Maaf teman-teman, pokoknya aku tuh lagi batuknya tuh batuk yang kering. Ini tuh udah lama, lumayan sekitar berapa ya, pokoknya dari awal musim hujan kemarin, minggu kemarin ini sudah mulai batuk. Dan teman-temanku di kantor ini sudah mulai terserang demam, flu, juga batuk gitu ya, nggak tahu. Tapi mudah-mudahan aku bakalan
mencegah daripada mengobati. Aku mau mencegah dulu, nanti mungkin sebelum tidur aku mau minum kayak antangin atau apapun, karena aku nggak bisa minum obat. Aku punya alergi, kalau aku minum obat itu kayak mataku bakal bengkak jadi aku nggak bisa kerja besok, jadi aku minum antangin aja yang aman terkendali. Oke, pokoknya teman-teman, itu tadi cerita singkatku mengenai lingkungan kerja ya. Aku itu bercerita hanya sekedar mengeluarkan unek-unek aja, biar aku tuh juga plong gitu, biar teman-teman siapa tahu yang punya lingkungan kerja yang sama kayak aku bisa share juga di kolom komentar, atau kalau mau DM juga bisa DM, Mbak aku sama nih punya lingkungan kerja yang kayak gitu, teman-temanku juga kayak gitu, boleh banget. Pokoknya jangan lupa teman-teman nonton video aku selanjutnya ya, karena ini bener-bener dadaku udah sesek, aku mau minum dulu. Terus si Aming sama si Among juga kasihan udah panggil-panggil dari tadi di depan pintu kamar, tuh pintunya wes goyang-goyang. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-temanku semua yang sudah selalu support videoku, sudah subscribe, sudah like, sudah membagikan videoku. Terima kasih banyak. Terus teman-teman juga bisa komen nih, teman-teman kira-kira lebih suka video aku yang kayak gimana? Apakah lebih suka video aku yang daily seperti biasa, daily vlog, atau lebih suka video aku yang seperti ini? Boleh komen-komen di kolom komentar, boleh banget. Pokoknya aku terima kritik dan saran dari teman-teman semua yang bermaksud untuk membangun. Aku tunggu komentar teman-teman semua. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.